Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dan kita masih membahas seputar dengan persiapan Festival Tabut 2025. Nah, ada yang menarik di tahun 2025 ini. Yang pertama itu mengenai lokasi yang saat ini mungkin kita sudah mengetahui bersama ya bahwasannya lokasinya dari sebelumnya di Lapangan Merdeka saat ini menjadi di Lapangan Sport Center. Kita tanya langsung ke pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu untuk alasan mengapa memilih lokasi Sport Center karena banyak sekali Pak masyarakat yang akhirnya bertanya kenapa pindah ke Sport Center. Silakan Pak Alpa. Ya baik, jadi kami sampaikan. Ya. Jadi event Festival Tabut ini statusnya itu sudah status event festival nasional. Ya, betul. Dengan status event nasional, pertama kita harus menyesuaikan dengan protokol standar event nasional. Antara lain ya tadi CSHE. Jadi kan kita lihat dari segi keamanannya, kenyamanannya, kebersihannya, juga tentang keberlangsungan lingkungannya, seperti itu kan. Kemudian juga hal tersebut menjadi hasil evaluasi dari Kementerian Pariwisata, udah dari observasi mereka penyelenggaraan semenjak masukkan itu di tahun 2021, 22, 23 berarti 23 tahun berturut-turut dan tahun keempat di 2004 mereka sudah menyarankan untuk direlokasi khususnya main venue, bazar dan pameran seperti itu kan. Nah, dengan berbagai pertimbangan juga salah satunya dari pihak keamanan karena titiknya begitu banyak di sana juga kondisi di situ kan ada di Lapangan Merdeka kan ada view tower ya, Mbak Adila, itu kan view tower yang roofnya itu kan sudah kurang terawat ya. Jadi dari segi keamanan seandainya angin Bengkulu kan badainya cukup tinggi ya. Jadi kalau seandainya melayang kena jidat kan itu jadi soal. Lebih-lebih kalau seandainya kebetulan wisatawan asing yang ada di sana. Meminimalisir itulah ya. Nah dari sekarang terus kebersihan juga dari pantauan kita itu di belakang roder kemudian belakang sanafil itu ada tumpukan sampah yang memang telat untuk dibawa. Nah itu menimbulkan titik-titik kuman. Sedangkan di situ dekat sekali dengan rumah ibadah, rumah sekolah, ada rumah Pak Gubernur juga di situ dan Polresta gitu. Nah, jadi di satu sisi pelayanan publik juga terganggu. Nah, jika kita dibandingkan dengan sport center, ya memang daerah wisata lebih baik, lebih banyak nilainya di memang sport center. Nah, memang ada pro kontra di masyarakat itu biasa. Jadi saya contohkan dulu ketika wali kota almarhum Pak Khalid Effendi menebang pohon-pohon yang di tengah jalan Supratman sampai Tanah Patah itu kan juga pro dan kontra. Iya. Tetapi setelah ngelihat itu ternyata jadi bonsai kan masyarakat menerima. Nah ini insya Allah selagi niat kita pemerintah ini baik untuk masyarakat juga, memang kita yakin ini akan nanti menjadi lebih biasa dan menjadi terbiasa maksud kami. Kemudian nanti jadi saya yakin gitu ya, kami yakin bahwa secara ekonomi, sosial dan budaya ini akan lebih baik. Dan insya Allah Festival Tabut ini udah menjadi milik dunia, bukan kita saja nanti ke depannya. Iya. Sudah berapa lama untuk observasi lokasi itu Pak, dari Dispar sendiri? Kalau Dispar, kalau kami sih sebetulnya sudah melihatnya itu bareng dengan diskusi-diskusi dengan dari catatan yang ada ya, diskusi-diskusi dengan pihak Kemenpar. Dari pejabat sebelumnya ke berikutnya itu kan catatan selalu ada. Memang itu selalu dijadi masalah tentang traffic yang betul-betul terjadi di Festival Tabut karena setiap tahun itu pengunjungnya meningkat. Terakhir catatan kita pengunjungnya itu 150.000 selama 10 hari. Itu kita dapat data valid dari
by signal yang ditangkap oleh Telkomsel itu 78.000, kemudian dari data kita sendiri secara manual itu separuhnya gitu. Dan ternyata juga banyak wisatawan asing yang datang kemarin gitu dari berbagai negara, kelihatan dari nomor ponselnya. Terlacak gitu ya jadinya. Terlacak, ya betul. Ya, nah ini kan ada beberapa, saya dua hal utama sih yang kalau saya lihat dari kekhawatiran atau pertanyaan masyarakat tentang lokasi ini ya Pak. Yang pertama ini berkaitan dengan tadi apakah wilayah sport center ini mampu untuk menampung jumlah pengunjung memadai tidak? Karena tadi kan tahun lalu 150.000. Ya. Nah masyarakat tuh mempertanyakan apakah ini memadai di tahun ini jika minimal 150.000 atau lebih dari 150.000. Kemudian yang kedua kemacetan. Ini juga menjadi persoalan dan pertanyaan bagi masyarakat. Apakah jalan yang hanya jalur satu arah gitu ya, dua lah ya, alurnya itu apakah dia tidak akan mengundang kemacetan gitu untuk tabut ini karena pasti ramai sekali kata Betul ya. Itu gimana Pak? Ya jadi begini ya, kita juga melihat dari historikal penyelenggaraan event-event nasional yang ada di Bengkulu. Di 2019 kita itu pernah menyelenggarakan gerakan teknologi tepat guna nasional namanya. Itu se-Indonesia, lebih ramai lagi gitu. Dari sana kita dapat data dari PHRI, bahkan hotel-hotel itu nggak muat gitu. Jadi itu malah lebih teratur gitu, trafiknya ketimbang tabut gitu. Kemudian tidak menyisakan masalah-masalah yang tadi seperti CHS saya bilang tadi, nah seperti itu. Jadi ini memang masalah kebiasaan kalau kami melihatnya. Jadi kekhawatiran masyarakat itu kan kekhawatiran secara opini ya. Sebenarnya kawan-kawan dari keamanan kemudian itu udah punya perhitungan sendiri. By data ya. By data. Kemudian mereka juga dengan pengalamannya gitu kan. Mereka juga memang menyarankan untuk di situ. Gitu. Ya mungkin dari Bang Riko, dari pihak IO sendiri seperti ada apa Bang? Mungkin untuk menjawab juga lah untuk pertanyaan masyarakat terkait lokasi ini Bang. Oke, terkait lokasi yang pertama memang challenge juga untuk kita karena ini lokasi baru, lokasi lama tapi digunakan baru untuk tabot gitu, betul. festival tabot. Jadi dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sana, baik bazar, festival dan lain-lain, memang untuk penyusunannya itu sangat membantu kami karena lapangannya itu datar. Terus udah banyak kalau sebagian kan kalau di yang lama kan banyak rumput ya, begitu hujan dia basah, becek. Nah ini alhamdulillah udah banyak paving block, udah ada semen ya sebagian dan sebagainya gitu. Jadi menyisakan lahan sedikit yang untuk becek-beceknya. Jadi ya kemungkinan ini akan lebih clean, Pak. Ya, siap. Harapannya begitu. Kemudian untuk tadi jalur kita tuh punya 4 pintu sebenarnya. 4 pintunya. 4 pintu, tapi memang pintu utama yang dibuka itu hanya 2. Itu fungsinya juga untuk security. Jadi kita screeningnya enak, ya kan, untuk secara risk management juga peluang-peluang untuk kejahatan, misal terjadi kejahatan atau apa kan jalannya ini ada 2 cuman yang dibuka gitu kan, kecuali emergency. Begitu emergency kita open semua gitu. Kalau secara jalur kita udah komunikasi intens sama kepolisian di sub, juga beberapa pihak yang akan terlibat. Itu memang kita sudah siapkan posko-posko di beberapa titik untuk mengurai macet. Dan ini kan akan satu jalur. Nah, tapi bukan berarti nggak ada tempat. Nanti parkirnya juga lumayan luas, kantong parkirnya banyak. Di mana nanti di sekitaran nanti wilayah di sekitaran itu ya? Wilayah dekat, bisa jadi di wilayah BIM gitu ya. Terus di depan BIM, terus sebaliknya ada di daerah di bawah Hotel Grage. Terus ada juga di Hotel Putri Gading kalau nggak salah. Terus ada juga masuk Dekranasda. Jadi kalau secara parkir aman. Ya, jadi ini juga konsepnya buka tutup. Begitu crowd ya terpaksa ditutup, nanti jalurnya dialihkan. Jalur dialihkan pun nanti begitu masa jalan ini jalannya luas. Jalan luas, lebar, dan secara traffic ini bisa diputar. Ini kan udah kebiasaan nih. Polres juga udah tahu persis di mana titiknya. Jadi kami percaya sama mereka untuk mengurai itu gitu. Dan tadi saya lupa Pak, sebenarnya ada juga yang menarik secara inklusif. Jadi akan ada fasilitas difabel. Kita ada ramah anak, ada ruangan laktasi. Jadi ibu-ibu menyusui jangan takut. Udah disiapkan. Disabilitas dan kaum rentan kita siapkan fasilitasnya. Gitu.
Artinya banyak juga hal-hal baru yang sebenarnya masyarakat belum tahu ya. Iya, ada Banyak podcast tahu. juga. Ada ruang Oh, ada podcast podcast ya, juga. jadi bisa isi TVRI. Boleh. Seru ya di tahun ini. Ya mungkin kita bahas lebih banyak lagi Boleh, setelah ini siap. ya Bang Riko, Pak Alpa. Kita akan jeda kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.